Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatan Fariski. Eh, saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan terkait perilaku organisasi. Secara definisi, perilaku itu sendiri merupakan tingkah laku atau tindakan tingkah laku untuk bertindak. Untuk organisasi itu sendiri merupakan alat atau wadah yang dimana terdapat dua atau lebih individu yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, dimana memiliki sebuah konsep pemikiran dan juga mempunyai tujuan yang sama. Perilaku organisasi itu sendiri merupakan bidang keilmuan yang memberikan dampak perilaku dari individu, kelompok dalam struktur organisasi dengan tujuan untuk memperbaiki efektivitas dalam sebuah organisasi itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya tingkatan analisis perilaku organisasi. Di sini dipengaruhi oleh tiga tingkatan. Mungkin jika digambarkan dalam sebuah lingkaran, di sini ada yang paling dalam adalah individu. Jadi prosesnya dari tingkatan individu, terus ada lapis lingkar lagi yang bernama kelompok, kemudian sampai yang lingkaran terbesarnya adalah organisasi itu sendiri. Jadi untuk tingkatan individu ini memiliki sebuah kebutuhan, minat, sikap dan lain sebagainya. Untuk kelompok sendiri di sini terdapat atau memiliki kumpulan individu yang sama-sama memiliki kebutuhan, minat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tingkatan organisasi memiliki norma atau aturan-aturan dan juga budaya yang membutuhkan pola perilaku organisasi. Jadi di sini nih prosesnya dari individu, kelompok dan organisasi. Kenapa sih harus belajar perilaku organisasi? Yang pertama, agar kita bisa mempelajari tentang diri sendiri, agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, agar kita memiliki kepribadian, bisa mengontrol emosi, mengontrol stres, bisa menangani konflik, dan kita mempunyai kepuasan dalam bekerja, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bernegosiasi, di sisi lain kita mampu menjadi seorang pemimpin. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, tujuannya untuk bisa berperan sebagai pekerja ataupun bisa memberikan arahan dan juga bisa memahami serta menangani pekerja secara lebih baik dan efektifnya itu seperti apa. Jadi itu kelebihan atau manfaat kita bisa belajar perilaku organisasi. Di sini yang terakhir ada karakteristik organisasi. Yang pertama ada sistem penghargaan, rewards, atau sebuah penghargaan di mana ketika diberikan sebuah penghargaan, seseorangnya akan lebih semangat gitu ya. Yang kedua ada visi misi dalam sebuah organisasi, di mana tentu semuanya itu perlu mempunyai tujuan yang jelas dan juga
mempunyai proses dan tahapan-tahapan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga ada prinsip seleksi. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan, di mana pelatihan ini berfungsi untuk membentuk sebuah individu yang profesional dalam sebuah organisasi itu. Yang kelima ada kepemimpinan yang baik, di mana seorang pemimpin atau leader ini sangat berpengaruh sekali terhadap sebuah organisasi itu. Yang keenam ini ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini sangat berperan penting karena untuk mempermudah perjalanan suatu organisasi itu sendiri. Di sisi lain untuk memperbaiki dan juga mengevaluasi ketika terdapat masalah, karena setiap struktur sudah jelas terdapat pembagian secara merata dan berbeda-beda, dan membentuk satu kesatuan di mana untuk bisa mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Oke, itu saja penjelasan dari saya terkait perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.